Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahir Riyadman dengan NIM 14 12 40 287. Nah, jadi di sini saya akan membuat tugas akhir dari Pak Hafid di kelas strategi nasional, tugas akhir semester ya. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terhadap transformasi bisnis model perusahaan internasional. Nah, jadi di sini saya memilih salah satu perusahaan, yaitu perusahaan dari IB. Nah, mungkin langsung saja masuk ke presentasinya. Nah, mungkin di slide pertama ini saya akan menjelaskan profil singkat dulu nih dari IB. Nah, jadi IB itu tuh merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang didirikan oleh PR Omidyar pada tahun 1995 yang bertempat di Amerika Serikat. Nah, awalnya platform ini tuh bernama Action Web dan konsep utamanya ini adalah sebuah lelang online. Jadi pembeli itu bisa membeli saling menawarkan barangnya, saling menawarkan harganya untuk suatu barang. Nah, dengan seiring bertambahnya pengguna, Action Web ini kemudian berganti nama nih menjadi eBay pada tahun 1997. Setelah melakukan IPO pertama pada tahun 1998, pertumbuhan eBay itu bisa dibilang semakin pesat hingga menjadi salah satu marketplace terbesar di dunia. Dalam perjalanannya, eBay juga sempat nih mengakuisisi PayPal untuk memperkuat sistem pembayaran dan juga sekarang sudah beroperasi nih di lebih dari 190 negara dengan fokus pada perdagangan global yang berbasis dengan teknologi digital. Oke, next. Nah, jadi apa aja sih faktor-faktor yang memicu perubahan bisnis model? Nah, jadi perubahan model bisnis IB itu sebenarnya nggak terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena adanya berbagai perubahan di lingkungan bisnis. Yang pertama tentu dong dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat. Misal mulai dari internet, terus big data, cloud computing, dan juga artificial intelligence atau AI. Selain itu, perilaku konsumen itu tuh juga berubah. Kalau dulu banyak orang tuh yang suka sistem lelang online ya karena bisa dibilang seru, terus juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah kan. Sekarang kebanyakan konsumen tuh lebih memilih transaksi tuh yang instan lah, simple, lebih cepat dan juga praktis. Nah, faktor lainnya ini adalah persaingan yang semakin ketat dari perusahaan seperti misal Amazon, terus juga Alibaba. Ditambah lagi persaingan mobile commerce dari permisahan PayPal pada tahun 2025 yang membuat eBay itu harus menyesuaikan strategi bisnisnya agar hmm, tetap relevan dan juga tetap kompetitif. Next, mengenai evolusi bisnis model dari eBay. Nah, jadi kalau kita lihat dari evolusinya, model bisnis eBay itu mengalami perubahan yang cukup besar. Yang pada awalnya tuh eBay hanya berfokus pada sistem layanan online, dengan semua pendapatan itu bersumber pada biaya listing dan juga komisi transaksi. Namun seiring dengan perkembangannya pasar, eBay itu mulai memperluas target pelanggannya, nggak hanya individu-individu aja, tetapi juga mulai ke pelaku usaha atau malah ke brand-brand besar. Nah, saat ini eBay itu lebih dikenal sebagai marketplace global yang menawarkan sebuah kemudahan transaksi, terus juga keamanan pembayaran dan juga akses ke pasar internasional. Nah, pendapatannya juga kan jadi lebih beragam kan. Nggak hanya dari komisi transaksi, tetapi juga dari layanan pembayaran, iklan, dan juga berbagai layanan-layanan premium lainnya. Oke, next. Ke implementasi model bisnis dari eBay di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia, eBay itu nggak hanya beroperasi seperti marketplace lokal pada umumnya lah. eBay itu lebih fokus pada konsep cross-border e-commerce atau bisa dibilang perdagangan lintas negara lah. Nah, melalui platform ini, konsumen Indonesia tuh bisa membeli berbagai produk-produk dari luar negeri yang bisa dibilang mungkin sulit nih ditemukan di Indonesia. Nah, selain itu, eBay itu juga memberikan peluang nih bagi para UMKM yang ada di Indonesia untuk mereka tuh bisa menjual produknya ke pasar internasional tanpa harus memiliki jaringan distribusi sendiri. Namun, tentu kan eBay itu juga mengalami berbagai tantangan. Karena kan mereka harus bersaing nih dengan marketplace yang lokal lah, seperti misal Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada, dan lain-lain
yang mereka tuh sudah punya sistem logistik dan pembayaran yang bisa dibilang lebih sesuai nih dengan kebutuhan di pasar Indonesia. Oke, next mengenai dampak finansial dan juga non finansial dari perubahan bisnis model. Nah, jadi transformasi yang didirikan oleh eBay itu tuh pasti kan memberikan dampak yang cukup positif nih, entah bagi dari sisi finansial maupun juga dari sisi non finansial. Nah, kita bahas dulu dari sisi finansial. Jadi perubahan ini mendapatkan sumber pendapatan yang lebih beragam melalui layanan pembayaran digital dan juga fitur premium. Nah, hal ini tuh membuat eBay nggak hanya bergantung pada komisi transaksinya aja. Sementara itu dari sisi non finansial, penggunaan teknologi itu membantu meningkatkan pengalaman pelanggan untuk mempercepat proses transaksi dan juga membuat operasional perusahaan itu menjadi lebih efisien. Nah, dengan begitu, eBay itu tetap mampu bersaing di tengah industri e-commerce yang semakin kompetitif. Nah, selanjutnya apa aja sih pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil nih mungkin bagi calon-calon profesional atau calon-calon entrepreneur. Jadi kalau kita lihat dari kasus eBay, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil nih. Yang pertama, perusahaan tuh harus beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Karena keunggulan yang kita miliki sekarang ini tuh belum tentu nih masih relevan kita gunakan di masa depan. Yang kedua, kita tuh juga harus memahami kebutuhan pelanggan. Hal itu tuh sangat penting karena preferensi dari konsumen itu bisa berubah dengan seiringnya waktu. Selain itu, eBay itu juga menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat pendukung, tetapi bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi calon entrepreneur. Nah, perubahan tuh seharusnya nggak bisa dianggap cuma sebagai sebuah ancaman aja, tetapi justru bisa kita lihat sebagai sebuah peluang untuk menciptakan inovasi dan juga sebuah nilai baru. Oke, dari kasus IB ini mungkin saya bisa ngambil sebuah kesimpulan bahwa IB itu merupakan contoh perusahaan yang dinamis, berhasil melakukan transformasi model bisnis untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Nah, dari yang awalnya tuh hanya berfokus pada sebuah lelang online ya, TIB itu berkembang menjadi salah satu marketplace global yang memanfaatkan teknologi, sistem pembayaran terintegrasi, dan juga pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, kasus eBay ini menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi, inovasi, dan juga pemanfaatan teknologi itu merupakan faktor-faktor penting agar perusahaan itu dapat bertahan dan juga terus berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.